9.250 itu minimal. Jadinya nggak ada tuh yang harusnya nih di besaran tarif baru ojol, nggak ada yang harus argo 6.400 didapat driver. Harusnya minimal kalau mengacu pada biaya jasa minimal itu ya ini 9.250. Mudah-mudahan gue harap sih 3 aplikator ini ya, 3 aplikator besar lah yang menjadi trendsetter ojek online di Indonesia ini, Grab, Gojek, Shopee Food, bisa duduk bareng lah menentukan ini gitu, dan ada pertemuan duduk bareng juga sama Kemenhub gitu. Jangan sampai nih ya, jangan sampai ada kata-kata yang keluar dari aplikator yang penyedia jasa pengantaran makanan. Ini kan itu kan peraturan buat yang ngangkut orang. Nah, buat ojek online yang transportasi ngangkut orang, bukan yang pengantaran makanan. Assalamualaikum, kembali lagi di channel Bang Paung. Salam ganti. Ini rekor ngebut gue paling jauh di Bogor. Agak pangling karena udah kagak oren rambutnya. Tetap sabar yang subur. Salam garpu sendok. Assalamualaikum, kembali lagi di channel Bang Paung. Salam garpu sendok, salam gar sender, salam satu aspal. Gimana nih teman-teman nih kabarnya pada kali ini nih? Mohon maaf nih baru muncul lagi di dunia per-YouTubean setelah sekian lama, sekian berapa ya, sekian 2 minggu kali ya, 2 minggu gue nggak muncul ngupload video. Tapi sebenarnya gue ada punya stok video vlog on beat, ada beberapa tentang perojolan, ada stok video lainnya teman-teman, cuman belum sempet ngeditnya karena terhalang beberapa kegiatan di luar ojol teman-teman, beberapa kerjaan. Akhirnya gue nggak sempat untuk ngebit, dan beberapa ada urusan yang nanti gue bakalan share juga di YouTube teman-teman. Nah, pada kali ini gue mau ngebahas soal yang ini hari apa nih ya? Ini hari Selasa teman-teman, Selasa tanggal 9 ya kalau nggak salah ya. Tadi siang atau tadi pagi sekitar jam 10 atau jam 11-an kayak gitulah ya. Itu ada berita tentang tarif ojol teman-teman. Nah, menarik kan, menarik, kenaikan tarif ojol. Sebelum gue masuk ke materi, gue mau kasih info dulu nih buat teman-teman nih. Ini gue baru aja beli holder ya teman-teman ya. Bagi teman-teman yang, bang, lo pakai holder apa dong? Spill holdernya. Nah, ini gue pakai ini teman-teman. Nah, untuk link ininya bisa dicocol di deskripsi teman-teman. Link Shopee-nya, gue beli di Shopee teman-teman ya nih. Ini pembelian gue kedua teman-teman ya. Yang pertama hitam yang nempel di Supra Getter tuh. Nah, yang ini silver teman-teman. Ini ada kunci L-nya. Ini nih silver. Gue sengaja pilih yang plastik karena murah teman-teman, cuma 16.000 holder gini, dan bahannya tuh nggak gampang patah sih teman-teman, biarpun plastik tapi nggak gampang patah. Tapi kalau misal mau yang besi juga ada juga teman-teman. Yang besi juga di link yang sama, di toko yang sama itu tersedia juga yang bahan besi. Nah, ini gue udah cocok banget pakai ini. Akhirnya gue repeat order. Linknya di deskripsi ya teman-teman, langsung aja dicocol. Oke, nggak usah banyak cincong lo, muka di lu kebanyakan. Langsung aja masuk ke materi teman-teman. Alhamdulillah ada kenaikan tarif ojol teman-teman. Tarif ojol ada revisi dari Kemenhub teman-teman. Nah, kita langsung aja bacain berita, lu jangan ngoceh tanpa data lu. Kita langsung aja bacain berita nih. Pertama gua bacain dari Detik Finance ya teman-teman ya. Dari Detik. Nih kabar udah ada di mana-mana sih, di Instagram juga ada. Ini gue bacain dari Detik aja salah satunya karena di sini ada rincian tarifnya teman-teman, yang baru dan yang lama, ada perbandingannya. Naik nih, ini rincian tarif baru ojek online di Jabodetabek. Nih gua ngomongin acuan di Jabodetabek dulu teman-teman ya. Kementerian Perhubungan melalui Dirjen Perhubungan Darat merilis tarif baru ojek online 2022. Aturan ini tercantum dalam keputusan Menteri Perhubungan nomor KP 564 tahun 2022. Aturan tersebut menggantikan aturan sebelumnya, yaitu KM nomor KP 348 tahun 2019. Nah, udah dari tahun 2019 teman-teman tuh tarif yang kita jalanin sekarang. Selanjutnya aturan baru untuk ojol tersebut
ini menjadi nantinya akan pedoman sementara bagi penetapan batas tarif atas dan batas tarif bawah ojek online. Nah, jadinya pedoman sementara. Oke, pedoman sementara nih teman-teman. Sementaranya sampai kapan nggak tahu, tapi seharusnya kalau udah jadi keputusan menteri gini udah ketok palu ya sih, ya nggak sih? KP tahun 2002 nih. Soalnya yang 2019 itu apa ya? Yang 2019 itu aduh. Dalam KP 564 tahun 2022 ini kami telah melakukan evaluasi batas tarif terbaru yang berlaku bagi ojek online. Selain itu, sistem zonasi masih berlaku 3 zonasi. Demikian disampaikan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Hendro Sugiyatno dalam keterangan tertulis dikutip Selasa. Masih hangat. Berikut rincian aturan baru tersebut pembagian zonasi. Nah, ini yang harus diperhatiin nih teman-teman yang ada di luar kota. Garsender, teman-teman ojol yang di luar kota. Zonasi 1 meliputi Sumatera, Jawa selain Jakarta dan Jabodetabek ya, dan Bali, Jabodetabek dan Bali. Zona 1 tuh Sumatera, Jawa selain Jabodetabek dan Bali. Nah, zona 2 meliputi Jabodetabek. Nah, Jabodetabek itu masuknya zona 2, teman-teman. Zona 3 meliputi Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara dan sekitarnya, Maluku dan Papua. Nah, ini buat teman-teman juga nih, buat tahu zonasinya nih teman-teman. Jadi ya di daerah teman-teman berlaku di tarif yang mana gitu. Zona 1, biaya batas bawah sebesar 1.850 km. Nah, ini batas bawah nih ya teman-teman, batas minimum. Biaya batas atas sebesar 2.300 km. 2.300 per kilometer maksudnya, dan biaya jasa minimal dengan rentan biaya jasa antara 9.250 sampai 11.500 gitu. Jadi ini ada 2 kategori, per kilometer atau per minimum. Nah, dengan biaya jasa minimal teman-teman. Oke, dicatat dulu itu. Zona 2, biaya batas jasa bawah sebesar 2.600 per kilometer. Biaya batas atas 2.700 per kilometer, dan biaya jasa minimal dengan rentang biaya jasa antara 13.000 sampai 13.500 teman-teman. Nah, 13.000 minimum, biasa yang 8.000, biasa yang 9.600 kalau narik orang ya, di Gojek naik orang 9.600 minimum. Dan ini kalau misalnya nganter makanan 8.000 jadi 13.000 teman-teman nih. Nih, kita lihat lagi. Zonasi 3 yaitu batas bawah sebesar 2.100 km per kilo, biaya batas atas 2.600 per kilo, biaya jasa minimal dengan rentan biaya jasa antar 10.500 sampai dengan 13.000 teman-teman. Zona 3 tuh teman-teman. Perbandingan dengan tarif ojol di aturan sebelumnya. Nah, keputusan Menteri nomor KM nomor KP 348 tahun 2019. Zona 1 biaya batas ini yang sekarang yang kemarin ya, ini yang kemarin ya. Biaya batas bawah itu 1.800 km, biaya batas atas 2.300. Zona 1 itu termasuk Bandung ya, berarti ya Sumatera dan Bandung ya. Dengan biaya minimum rentan biaya 7.000 sampai 10.000, 7.000. Nah, yang kemarin-kemarin masih ada 6.400. Nah, itu dia teman-teman. Ini pelik teman-teman. Nanti habis ini gue bakalan bahas soal jasa pengantaran makanan masuk ke dalam mana nih. Nah, itu dia. Kita bahas ini dulu teman-teman. Kita bahas ini dulu nih. Zona 2 nih yang Jabodetabek ya, yang kemarin ya nih, yang kemarin sampai sekarang lah. Biaya jasa batas bawah sebesar 2.000 km, biaya batas atas sebesar 2.500 km, dan biaya jasa minimal dengan rentan biaya jasa antara 8.000 sampai 10.000. Nah, kalau zona 2 ini 8.000 bener nih. Masih zona batas minimum 8.000 pengantaran kalau untuk di food ya. Tapi yang gue pertanyakan nih zona 1 nih 7.000 nih. Nah, soalnya di Sumatera atau di Bandung itu ada 6.400. Tapi nah aplikator kayaknya make
pakai hitungan per kilometer. Jadinya kalau misalnya di bawah 3 kilometer masih dikali 2.000 teman-teman. 2.000 berarti masih 6.000. 6.000 masih aplikator masih ngabihin 400, 6.400. Itu dia teman-teman. Nah, hitung-hitungannya bermain di situ. Nah, jadi nanti kita bahas teman-teman ya soal tarif nih. Gue emang sebenarnya ada mau konten soal ini teman-teman. Nah, kebetulan lagi ada soal informasi ini. Nah, jadinya nih kebetulan gue bahas soal tarif teman-teman ya. Kita kupas tuntas soal tarif teman-teman. Jadi ya gitu teman-teman. Jadinya di Kemenhub ini ada dua hitungan. Yang pertama per kilometer, yang kedua tarif minimum. Nah, yang dipakai misalnya gua contoh aja Shopee ya. Shopee itu ada yang pakai tarif minimum, kayak misalnya di Jabodetabek itu tarif minimum 8.000. Nah, ada juga yang pakai di Sumatera misalnya atau di Bandung gitu kan. Yang tarif-tarif 6.400 itu kalau misalnya dikenakan per kilonya 2.000 itu masih kena. Jadinya misalnya di bawah 3 kilo atas, asalkan hitungannya di bawah 3 kilo ya. Di atas 3 kilo tuh udah nggak kena tuh. Misalnya bisa kalau misalnya 1.850 dikali 4 berapa tuh? Ada nggak 6.400 atau 7.000? 7.200 tuh teman-teman. Coba kita kaliin teman-teman ya. Ini ngomongin tarif yang lama nih. Aduh, kalkulator mana sih ini? 1.850 dikali 4. 7.400 teman-teman. 7.400 ya tarif teman-teman nih harusnya segini nih, minimal 4 kilo gitu teman-teman hitungannya. Nah, kita langsung hitung di tarif baru ojol aja ya, di tarif baru nih. Kita beralih ke tarif baru, oke teman-teman. Nah, ini tarif baru misalnya di zona 1 ini. Oh, zona 1 masih dengan kilometer yang sama teman-teman dengan tarif yang sebelumnya. Zona 1 itu di Sumatera, Jawa selain Jabodetabek ya, itu 1.850 per kilometer sama 2.300 per kilometer. Nah, gua nggak begitu yakin kalau misalnya aplikator ngambilnya yang 2.300. Enggak, rata-rata pasti yang ngambilnya biaya terendah gitu kan, dan biaya jasa minimal rentan biaya jasa antara 9.250 sampai 11.000. Nah, ini teman-teman yang jadi patokan. Pokoknya teman-teman di Sumatera, di Jawa selain Jabodetabek dan Bali, patokannya ini nih. 1.850 per kilo kalau misalnya dikali 4 km. Kita lihat ya, dikali 4 km dapatnya segini teman-teman. Nah, tapi kan ini agak rancu nih, harusnya ada biaya jasa minimal dengan rentan biaya antara 9.250. Nah, ini tolong Kemenhub jadinya yang mana nih patokan kita nih? Patokan kita harusnya minimal ya. Kita sepakat ya, ini karena biaya jasa minimal tuh. Nah, kalau misalnya lebih dari misalnya 4 kilo itu 9.250. Nah, di atas 4 kilo itu harusnya baru hitungannya dikali 1.850. Misalnya 5 kilo. 5 kilo baru dikali 1.850 gitu teman-teman. Kalau menurut gua ya, kalau menurut hitungan gua, penalaran gua nih teman-teman ya. Jadinya itu teman-teman, 9.250 itu minimal. Jadinya nggak ada tuh yang harusnya nih di besaran tarif baru ojol, nggak ada yang harus argo-argo 6.400 didapat driver. Harusnya minimal kalau mengacu pada biaya jasa minimal itu ya ini 9.250. Untuk besaran 1.850 per kilometer itu ya nanti dikalikan kalau misalnya udah ngelebihin dari batas minimal ini. Itu teman-teman. Nah, ini kadang-kadang peraturan menterinya cuman ngejeblak begini. Nah, aplikator juga kadang-kadang nyari yang paling rendahnya aja. Itu paling rendahnya dikali aja tuh 1.850 km dikali 4 kilo. Nah, dapatnya masih di bawah 9.250 teman-teman. Itu dia peliknya di situ teman-teman. Nah, apalagi di sini ada 3
aplikator besar ya yang bersaing antara perang tarif nih teman-teman. Itu juga yang harus diwaspadain juga. Kita gimana, kita mitra, diterima nasib, tapi kita berhak bersuara. Kayak gue nih berhak bersuara lah, kayak gini lah. Biar teman-teman juga boleh bersuara di media sosial, protes, atau enggak protes di, misalnya nggak sesuai nggak sesuai dengan tarif ini, protes di kantornya gitu kan, itu boleh-boleh aja kan, namanya hak berpendapat teman-teman, hak berpendapat menyuarakan suara teman-teman. Nah, zona 2 itu Jakarta, Jabodetabek nih, kita ngomong Jabodetabek sekarang, yang ditarik baru, itu minimal jasa rentan biaya antara 13.000 sampai 13.500. Itu harusnya yang diterima sama teman-teman gitu, 13.000. Kalau misalnya kita batas bawah itu 2.600, pakai yang batas minimal 2.600 ya, dikali 4 kita hitung 2.600 dikali 4 teman-teman, 10.400 teman-teman nih. Nah, bisa jadi aplikator ngambilnya yang ini nih, yang tarif terendah. Itu dia permasalahannya. Tapi kalau yang gua nalar dari peraturan ini adalah biaya jasa minimal itu 13.000, tapi dengan acuan biaya per kilo itu di atas setelah minimal misalnya 5 kilo, 6 kilo, 7 kilo itu hitungannya dikali 2.600 kilometer gitu teman-teman. Jadinya punya tarif perlindungan minimal 13.000 ini yang harusnya. Coba deh, kalau menurut teman-teman harusnya kayak gimana? Boleh ditulis di kolom komentar. Menurut teman-teman, tafsiran teman-teman kayak gimana? Kalau menurut gua, tafsiran gua kayak gitu ya. Jadinya itu ada jasa minimal itu yang harus per 4 km itu yang harus diberikan kepada driver. Zona 2 yaitu batas jasa bawah sebesar 2.100 km, batas atas sebesar 2.600 biaya jasa minimal, rentang biaya jasa 10.500 sampai 13.500 perbandingan dengan tarif ojol. Oh ini udah nih. Oke, kita lanjut ke halaman selanjutnya. Jadi gitu ya teman-teman ngitungnya ya. Kalau gua ngitungnya kayak gitu ya. Nah, ini halaman selanjutnya nih, kita lihat nih. Isinya apa nih? Mohon maaf nih ya teman-teman kalau misalnya videonya agak panjang dan mungkin ada bakalan video satu lagi teman-teman. Sorry keputus teman-teman, ini tadi memorinya habis karena banyak vlog-vlog yang belum keedit teman-teman. Nih, kita lanjut lagi. Tadi kata si Hendro, apa tuh kata si Hendro tuh? Hendro menjelaskan sesuai peraturan tersebut, komponen biaya pembentukan tarif terdiri dari biaya langsung dan tidak langsung. Biaya langsung yaitu biaya yang dikeluarkan oleh mitra pengemudi dan sudah termasuk profit mitra pengemudi. Sedangkan biaya tidak langsung yaitu biaya sewa penggunaan aplikasi atau perusahaan aplikasi paling tinggi 20%. Biaya jasa yang tertera pada lampiran merupakan biaya jasa yang sudah mendapatkan potongan biaya tidak langsung berupa biaya sewa pengguna aplikasi. Nah, itu dia teman-teman. Ada yang itu udah pada tahu lah, pasti dipotong 20% hitung-hitungannya teman-teman. Baik tertera di aplikasi itu masih belum dipotong 20% atau enggak kalau di Shopee Food kan udah bersih gitu, udah dipotong 20% teman-teman. Perusahaan aplikasi menerapkan besaran biaya jasa baru batas bawah, biaya jasa batas atas, dan biaya jasa minimal berdasarkan sistem zonasi paling lambat 10 hari kalender sejak keputusan menteri ini ditetapkan. 10 hari berarti tanggal 19 teman-teman. Tanggal 19 harus udah ada argo baru tuh teman-teman. Minimal itu tanggal 19. Berarti tanggal 20-nya udah argo baru semua teman-teman. Kita lihat aja nih. Minimal ya, itu minimal tuh tanggal 19 tuh berarti minimal teman-teman. Untuk menjamin kelangsungan usaha ojek online tersebut, maka besaran biaya jasa ini nantinya dapat dievaluasi paling lama setiap 1 tahun. Atau jika terjadi perubahan yang sangat berpengaruh terhadap kelangsungan usaha yang mengakibatkan perubahan biaya pokok
lebih dari 20% tutur Hendro. Nah, itu dia teman-teman nih. Oke, ini kita bahas soal untung ruginya kenaikan tarif ini. Kalau misalnya buat mitra sih, buat driver itu untung teman-teman. Itu bisa dibilang untung, cuman buat customer nih, buat customer coba teman-teman lihat deh di Instagram, di komenan, di web tadi itu customer pada mengeluhkan, wah mendingan balik lagi ke Opang deh, mendingan balik lagi naik omprengan deh, mendingan naik angkot deh, kayak gitu teman-teman. Ada kontradiksi juga sama customer teman-teman, tapi yang setahu gue yang namanya ojek online ini udah menjadi kebutuhan hidup teman-teman, apalagi nih yang bawa orang ya. Kita bicara yang bawa orang itu udah kayak kebutuhan hidup yang mengakar gitu teman-teman. Makanya gue sekarang mulai dikit-dikit terapi lagi bawa orang teman-teman. Nah itu dia teman-teman. Untuk keputusan ini sih gue menganggap ini alhamdulillah baik gitu ya. Berarti pemerintah melihat kebutuhan ojek online ini di saat barang-barang pada naik semuanya gitu kan. Ini tarif dinaikin juga alhamdulillah. Nah, cuman teman-teman, ini jasa pengantaran makanan itu masuk ke dalam ojek online apa enggak? Itu dia nih yang harus jadi perdebatan. Jasa pengantaran makanan adalah GoFood, baik itu GoFood, GrabFood, atau ShopeeFood. Nah, itu harus jelas teman-teman, baik dari Kemenhub atau dari sisi aplikator. Jangan main kucing-kucingan, nyari sela-sela juga nih. Aplikator juga nyari-nyari sela, Kemenhub juga dengan pasal apa ya? Pasal gamang gitu, pasal gamang. Nah, soalnya di ojek online ini ada yang narik ojek, yang dibilang ojek online kan narik penumpang. Nah, tapi ada layanan ojek online juga yang berbasis pengantaran makanan dan pengiriman barang. Gitu teman-teman. Nah, mudah-mudahan gua harap sih 3 aplikator ini ya, 3 aplikator besar lah yang menjadi trendsetter ojek online di Indonesia ini, Grab, Gojek, ShopeeFood, bisa duduk bareng lah menentukan ini gitu. Dan ada pertemuan duduk bareng juga sama Kemenhub gitu. Jangan sampai nih ya, jangan sampai ada kata-kata yang keluar dari aplikator yang penyedia jasa pengantaran makanan. Ini kan itu kan peraturan buat yang ngangkut orang. Nah, buat ojek online yang transportasi ngangkut orang, bukan yang pengantaran makanan. Jangan sampai seperti itu teman-teman. Jangan sampai ada, ya gua harap jangan sampai pihak aplikator berdalih itu kan peraturan baru itu kan bukan buat food, nah, bukan buat pengantaran makanan. Nah, itu bakalan mentah lagi teman-teman. Nah, gua harap sih bakalan ada titik temu lah tentang peraturan yang menurut gua ya masih belum tegas gitu. Entah dari yang tadi gua bahas soal tarif minimumnya, per biaya minimum atau per kilometernya gitu kan, sampai ke jenis layanannya gitu teman-teman. Layanan pengantaran makanan ini berlaku nggak di tarif minimum yang ditetapkan atau di tarif baru yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan itu teman-teman. Oke teman-teman, mudah-mudahan sampai segitu aja dulu. Mudah-mudahan teman-teman bisa apa ya, bisa sharing gitu teman-teman, sharing. Harapannya teman-teman juga boleh dikulis. Udah malam nih, udah kriip banget mata gue tadi. Sorry beberapa kali HP mati, memori penuh. Boleh teman-teman ditulis harapannya di kolom komentar ya, tentang penyesuaian tarif baru ini dan harapan bagi aplikator yang teman-teman lagi jalanin sekarang ini, Garsender kek, Gojek, Grab gitu, seperti apa gitu. Mudah-mudahan tarif ini benar-benar terrealisasi untuk semua jasa atau produk pengantaran makanan kek, orang kek, barang kek, semua layanan teman-teman. Berlaku untuk semua layanan yang ada di aplikasi ojek online seperti Grab, ShopeeFood, Maxim, Gojek, InDriver dan lain-lain kayak gitu teman-teman.
Oke, cukup sekian aja sharing-sharing gua dan respon dari gua pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan aplikator juga bisa dengan bijak menanggapi peraturan ini, teman-teman. Dan mudah-mudahan Kemenhub lebih tegas lagi aturannya, menyebutkan entah layanannya gitu kan, entah tarifnya lebih tegas lagi, lebih nggak gampang lagi gitu, teman-teman. Oke, cukup sekian lu, udah mau closing, gak usah banyak cincong lu. Tetap semangat, bersabar dan syukur. Salam garpu sendok, salam garsender, salam satu aspal.